Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-8. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kuasa penyembuhan Allah atas seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Petrus dan Yohanes menyembuhkannya di Gerbang Indah. Setelah sembuh, pria tersebut langsung melompat, berdiri, berjalan, dan memuji Allah. Saudara-saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Penyembuhan pria lumpuh ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kita dapat berharap dan percaya bahwa Allah mampu memberikan pertolongan dan penyembuhan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mengalami mujizat, pria tersebut tidak hanya berdiri dan berjalan, tetapi juga melompat-lompat dan memuji Allah. Ini menggambarkan tanggapan yang penuh dengan syukur dan sukacita atas kebaikan Tuhan. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan atas segala berkat dan mujizat yang kita terima dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang diberkatin Tuhan, penyembuhan yang dialami pria lumpuh ini mengubah hidupnya secara gratis dari seorang yang bergantung pada orang lain. Ia kini bisa berdiri dan berjalan sendiri. Ini menggambarkan bagaimana intervensi ilahi dapat mengubah hidup seseorang secara total. Ketika kita mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan, hidup kita juga akan diubahkan menjadi lebih baik dan penuh makna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan berjalan dan melompat-lompat di bait Allah, pria tersebut menjadi saksi hidup dari kuasa dan kasih Allah. Kesaksian ini tidak hanya memperkuat iman dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang lain yang melihat dan mendengar tentang mujizat tersebut. Kita diajak menjadi saksi-saksi iman yang hidup, membagikan pengalaman kita tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Saudara-saudara, apa yang hendak kita renungkan di pagi hari ini melalui nat firman Tuhan ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama pagi ini, yaitu yang pertama, kuasa penyembuhan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini menggambarkan kuasa penyembuhan Tuhan yang luar biasa. Pria yang lumpuh sejak lahir ini mengalami mujizat penyembuhan yang nyata. Kita diingatkan bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil bagi manusia. Ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluar, kita dapat berpegang pada iman bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar dan penyembuhan yang sempurna. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah sukacita dan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pria yang disembuhkan ini tidak hanya berdiri dan berjalan, tetapi juga melompat-lompat dan memuji Allah. Tanggapan sukacita dan syukur yang meluap-luap ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan, besar maupun kecil. Ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, respon kita seharusnya adalah memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita dan tulus. Poin yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kesaksian iman. Para sahabat motivasi pagi yang diberkatin Tuhan, tindakan pria tersebut yang masuk ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat
merupakan kesaksian iman yang kuat. Hal ini menunjukkan kepada orang lain kuasa Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Kita juga diajak untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup, menunjukkan kebaikan dan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kesaksian kita bisa menginspirasi dan menguatkan iman orang lain. Poin yang keempat yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah perubahan hidup. Saudara-saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembuhan ini membawa perubahan total dalam hidup pria tersebut. Dari kondisi lumpuh, dia kini bisa berjalan dan melompat. Ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah hidup kita secara gratis. Ketika kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan dibawa kepada kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang penuh dengan tujuan di dalam kehendak Tuhan. Yang kelima yang perlu kita renungkan adalah kehadiran dalam komunitas iman. Rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pria yang disembuhkan ini tidak hanya pergi sendirian, tetapi ia masuk ke dalam bait Allah bersama dengan para rasul. Ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam sebuah komunitas iman, dalam sebuah komunitas rohani. Karena itu dalam perjalanan iman kita, dukungan dan kebersamaan dengan saudara-saudara seiman sangatlah penting. Bersekutu dengan rekan-rekan, dengan jemaat, sesama jemaat itu penting. Bersama-sama kita dapat saling menguatkan dan kita dapat memuji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kembali kita diingatkan betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Segala hal dapat Tuhan kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberat apapun pergumulan dan tantangan dalam hidupmu hari ini, ketika engkau mau datang dan menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti sanggup mengubahkan kehidupanmu. Sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan sukacita, dengan tetap semangat, dengan terus berharap kepada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya. Amin.